Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Tiwi Titu. Apa kabar Tiwi? Baik, Bayu. Tiwi, kamu punya pengalaman mistis nggak sih yang bikin trauma, yang sering teringat sampai sekarang? Sebenarnya banyak sih, cuma yang paling diingat itu waktu pas Titu ada di satu base camp bareng. Kita menempati rumah itu karena memang dari dalam keadaan rumah kosong. Jadi aku pertama kali tinggal di situ dari seminggu pertama itu aku sering dimimpiin. Mimpinya macam-macam ya, cuma yang lucu adalah kayak berurutan. Jadi aku dititipin bayi merah sama perempuan setengah baya gitu. Dititipin, pertama keadaannya kayak di dalam gedung runtuh, tapi itu kayak dikejar-kejar orang. Bayinya laki-laki. Aku kayak sekuat tenaga ini gimana caranya biar bayi ini nggak bangun. Terus nanti pas keesokan harinya aku mimpi lagi, bayinya udah agak gedean, anaknya udah agak gedean, tapi itu kayak sambil main-main. Berikutnya lagi sampai terakhir itu aku kira-kira anak itu umur 3 tahun, anak laki-laki, dan itu kayak lagi di taman bermain. Aku lagi main tapi dia kayak nitipin aku sama anaknya yang paling gede juga. Masih si ibu yang sama? Masih si ibu yang sama, tapi aku nggak pernah ngeliat, dia nggak pernah ngeliatin mukanya, dan aku samar-samar anak kecil ini pun aku ingetnya kayak anaknya lucu sih, cuma aku lupa mukanya seperti apa. Cuma memang kayak berurutan gitu selama seminggu pertama itu. Kau pernah nanya ke orang nggak sih mimpi ini artinya apa sebenarnya? Apa emang ada ya penghuni dari tempat itu? Enggak sih, cuma beberapa temanku yang sempat main ke situ tuh ada yang memang punya sixth sense, dan dia tuh ngeliat kayak, kamu suka ada aneh-aneh nggak di sini gitu. Aku bilang iya, aku bilang gitu kan. Dia langsung diam, terus dia bilang di sini tuh yang tinggal di sini itu ada satu ibu-ibu muda, punya anak 2, 1 perempuan umurnya 7 tahun, yang satu lagi anak laki-laki umurnya 3 tahun. Dan itu kayak exactly persis banget, itu mirip persis sama apa yang aku mimpiin. Mudah-mudahan malam hari ini Tiwi baik-baik aja ya. Kita akan ketemu segera dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sering menyakiti istrinya karena bisikan setan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Pram.
dia tahu gitu. Anda dijadikan sebagai tumbal? Iya, karena kadang-kadang secara logika nih saya seperti ular. Baik, kalau begitu kami akan ajak Mas Pram Iya. untuk ketemu langsung sekaligus mencari jawaban dari semua pertanyaan dan mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kita akan ketemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Pram, kelahiran tanggal 15 Maret 1981. Memiliki sifat yang keras dan tegas. Selalu merasa diteror dan dibisiki makhluk gaib yang terkadang membuat Pram gelap mata hingga menyakiti istrinya sendiri. Menurut mata batin saya, tubuh Pram sudah dipengaruhi oleh sosok hitam besar yang mempunyai cakar yang berlumuran darah. Tidak hanya itu, di sini saya juga mencium sosok tersebut tidak akan berhenti sampai ada korban nyawa dari orang terdekatnya Pram. Saya melihat adanya sosok bertubuh besar mempunyai cakar yang tajam, menguasai pikiran Pram, dan sangat berbahaya sekali. Saya akan memecahkan teka-teki misteri ini pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Pram Iya. lahir tanggal 15 Maret 1981. Iya. Mas Pram ini sering mengalami gangguan belakangan ini dari fisik dan juga dari pikiran. Dan dulu pernah mendatangi orang pintar atau dukun ya. untuk mendapatkan melindungi diri lah ya. Seperti itu. Tapi dikasih pelor dan diminum, ada di leher rasanya sampai sekarang masih nyangkut. Pernah mendengar juga suara ledakan di atas genteng rumah, seperti itu. tidak kelihatan, Pasir, ya. dan sampai sekarang tapi nggak pernah melihat sosok gaib. Belum pernah. Hanya merasakan. Merasakan saja. Oh, oke. Saya berbicara dengan Mas Pram saat ini. Saya merasakan ada yang beda di diri Mas Pram. Ketakutan dan rasa curiga juga bercampur aduk di sini. Saya merasa Mas Pram juga mencurigai seseorang. Iya, benar. Tapi apakah jika Mas Pram sendiri tahu kalau misalnya pelakunya siapa, bakal marah apa enggak? Nggak tahu. Akan dendam nggak? Oh, saya sih saya serahkan pada Yang di atas. Iya, atas saja. Nggak akan sakit hati? Tidak akan. Saya akan menyerahkan pada atas karena semua perbuatannya pasti akan berbalik gitu aja. Tapi gangguan-gangguan itu yang kamu lihat itu dari mana, Roy? Gangguan-gangguannya ini sebenarnya dari efek guna-guna. Itu yang saya rasain sih. Tapi saya melihat sosok wanita nih misterius. Siapakah itu di dalam tubuhnya Mas Pram? Saya merasakan ada sosok wanita di sini. Misterius sekali. Entah ini hantu atau orang beneran. Saya juga masih mencari tahu sih sebenarnya. Koreksi saya ketika saya salah ya. Kamu juga mencurigai istri kamu ya yang guna-guna ini? Iya. Iya, seperti Masa itu. istri sendiri kirim guna-guna? Ya, nggak tahu juga ya. Mungkin ini suatu hal yang gimana? Yang nggak wajar gitu? Iya, nggak wajar. Seperti apa nggak wajarnya? Ya, dalam kehidupan rumah tangga saya gitu. Gini, Iya. kalau ada orang mengirim guna-guna pasti kan karena ya entah itu mungkin sakit hati, dendam, atau marah, atau ada tujuan tertentu. Menurut Anda kenapa kalaupun ada guna-guna dari istri, alasannya apa? Kurang tahu juga ya, mungkin dulunya. Dia pernah sakit hati dengan Anda? Iya, mungkin seperti itu. Tapi entah kenapa hawa makhluk gaibnya juga di diri Mas Pram sangat tinggi sekali loh. Saya melihat kamu juga dipengaruhi oleh sosok wanita misterius berwujud hantu ternyata. Membisiki kupingnya untuk
Jadi dia dibisikin, Mas Pram itu dibisikin oleh kekuatan gaib yang bikin halusinasi. Oke. Termasuk bisikan ini istrinya yang melakukan ini guna-guna ini. Betul. Jadi membuat acak adut semua inner circle, semua sistem semuanya yang ada di depan mata. Tapi nanti kita akan buktikan satu persatu perlahan bahwa sebenarnya siapa yang salah, siapa yang benar, tapi pasti akan ketahuan. Oke. Sosok ini menyeramkan banget loh, Roy. Ada di dalam dirinya Mas Pram atau kamu ngelihat ada di dalam studio? Ada di dalam dirinya Mas Pram. Jadi dia tuh kayak ini lagi duduk dan dia kayak lagi duduk juga gitu di samping. Di samping kanan gitu. Benar-benar saya merasakan yang hawa magis. Lagian ya, saya juga heran sama Mas Pram. Sukanya berkunjungnya tempat-tempatnya aneh-aneh gitu. Jadi nggak heran kalau ini nyantol. Oh, ini datang dari situ. Iya betul. Saya merasa Mas Pram juga membawa sesuatu ya. Aroma yang saya cium kayak jimat atau benda keramat. Yang dari ini dari paranormal. Ini. Boleh saya lihat kok? Boleh. Dibuka. Dia kok mukanya kayak marah, bukan marah tapi bengis banget, Bengis banget dan ini ada taringnya. My goodness. Aduh. Mirip kayak leak ya? Kayak seperti itu tapi bukan. Roy, ini dia dari barang yang dia keluarin ini apa yang kamu rasain, Roy? Yang satu serem, yang sebelah bulu-bulu itu boleh diperlihatkan kah? Oke. Saya nggak mau nyentuh sih sebenarnya. Saya akan situ lah. Itu apa ya, Mas? Bulu macan. Bulu macan. Iya. Kalau yang itu Ini onyx. dikasih sama seseorang. Bukan dari orang yang sama. Bukan dari orang yang sama. Coba Fungsinya apa sih sebenarnya masing-masing ini buat apa? Melindungi diri. Ya seperti itu. Menurut saya dua benda ini adalah dua benda misterius dan menyeramkan. Terus terang saya lihat di sini, ini kayak ini seperti rumah bagi para makhluk halus yang pernah kamu kunjungi di tempat-tempat yang angker-angker itu. Jadi makhluk halusnya tuh bisiknya gini, istri kamu yang mau curi, istri kamu yang bunuh, istri kamu. Kayak gitu loh. Emang terasa Saya, ada hasutan-hasutan yang selalu dibisikin gitu? Iya, pemikiran dia saya terasa di sini gitu. Pemikiran terus Di sebenarnya bukan pemikiran sih. Kalau saya lihat di sini sebenarnya ini udah saya sama dia tuh kayak gini dan saya adalah hantunya, jadi saya berbisik. Yang itu jahat, bunuh dia. Gitu. Itu kayak dan di pikirannya tuh suara hantunya udah mengelilingi sampai sini. Itu yang saya lihat dan curiga terhadap sesuatu. Curiga terus. Itu orang jahat. Pasti kamu dijahatin. Jadi ini dia dan itu yang saya peragain adalah reka adegan di mana hantunya bisikin dia terus. Dan menyeramkan bentuknya seperti bentuknya itu. ini. Iya. Dan masih di belakang dia. Ini belum keluar sih, masih di dalam badannya dia. Oke. Kalau keluar saya nggak tanggung jawab apa yang terjadi dengan Mas Pram ya. Mungkin kau juga bisa dibisikin untuk nyakitin diri kamu sendiri, Mas Pram. Anda pernah sebegitu emosinya sampai menyakiti istri Anda nggak, Mas? iya. Itu saya lihat ya waktu melakukan KDRT sama istrinya, dia tuh dipengaruhin beginian nih. Sampai sebenarnya ya kalau saya bongkar, gara-gara bisikan ini, dia bilang hantu perempuan ini bilang, bunuh istri kamu. Sebenarnya Pernah ada itu kan. pikiran itu? Mungkin untuk membalikkan lagi, maksudnya pengen apakah benar dia yang berbuat. Jadi pemikirannya tuh jadi saya pengen menyantet dia lagi seperti itu. Banyak. Nyatet banget. Nggak selesai deh pokoknya baik. Iya, permasalahannya nggak Jadi selesai. sebenarnya otaknya dia dipenuhi dengan sosok makhluk gaib. Karena jadi gini loh, dia mau nanya
yang benar yang mana, tapi dia berkunjung ke banyak tempat, jadinya bingung. Betul. Nah, berkunjung ke banyak tempat jadi dia bingung, tapi resikonya malah ke makam, malah ini jadi magnet nih. Makhluk halus itu malah pada ikut. Tambah lagi dia punya beginian. Tambah sebagai lagi tempat punya dan rumah. beginian. Nah, akhirnya dia nggak ketemu jawaban, malah teman-teman yang udah di belakang udah mulai numpuk malah bisikin. Kayak bisikin, pukul istri kamu. Kayak gitu-gitu. Ini yang saya lihat sekarang. Kadang-kadang gini juga, yang saya nggak bingung, saya sudah sembuh, maksudnya tidak pengaruh, badan saya nggak berat atau apa, istri saya yang sakit seperti itu. Berpindah. Iya seperti itu, jadinya saya juga Media. bingung. Anda yakin? Kenapa berpikiran istri Anda yang melakukan ini? Melakukan guna-guna, membuat badan gak nyaman, pikiran ngeblank. Karena saya melihat kehidupan saya sehari-hari dengan dia. Kehidupan sehari-hari kenapa? Perilaku dan sikapnya beda. Bedanya? Perubahan. Jadinya mungkin dari dia kadang-kadang ini juga orangnya keras. Satu orang keras, kedua itu dia ini melawan juga dengan saya. Seperti itu. Oke. Dan kadang-kadang mengucilkan saya. Mengucilkan. Iya, seperti itu. Melawan ya. Iya, melawan dan mengucilkan saya. Tahu saya sedang seperti ini dengan keadaan sakit, tapi dia kadang-kadang tuh mengucilkan saya. Kadang-kadang dengan SMS, WA yang nggak jelas, dia bilang banyak perkataan yang kadang-kadang menyakiti hati saya. Dan Anda nggak suka? Iya. Tapi itu membuat Anda berpikir bahwa ini jangan-jangan dia yang guna-guna gitu? Iya, karena kan gini, kita berpikiran pakai yang real aja. Kalau istri yang suaminya sedang sakit, mungkin dia akan merasa hibah terhadap suaminya, bukan mengucilkan dan gimana terhadap suami, seperti itu. Jadi dia nggak peduli seolah-olah biarin aja gitu? Ya kadang-kadang Oke, baik. seperti itu. Roy, ini barusan saya bisikin sama kru, ada yang datang mau ketemu Mas Pram. Oke. Dia maksa masuk, ada di dalam ya. Boleh Boleh. gabung? Jaga aja. Ada kursi. Mbak, beneran istrinya? Iya, saya istrinya. Kadang dia juga bersikap seperti itu. Dia kayak kemasukan seperti itu. Tapi boleh saya bertanya dulu ya. Saya ngerasa ketika Mas Pram melakukan KDRT seperti itu, ini saya ngerasa udah juga salah ya. Kita nggak bisa nyalain juga dengan makhluk, ya walaupun kamu dipengaruhi makhluk halus. Iya. Bener ya Mas Pram tuh suka ngelakuin KDRT ya? Sering. Jambak dijedotin. Mungkin lebih dari itu. Kayak apa? Sampai saya ditendang. Saya disiram pakai air got. Ya Allah. Sampai hampir mau bunuh saya, dipegang golok. Saya disiram pakai air got. Ya Allah. Sampai hampir mau bunuh saya, dipegang golok. Tuh Pada kan? saat ada anak saya. Tuh, baik. Aku udah bilang kayak bunuh istri. Tuh pegang golok. Tapi saya tidak pernah mau niat meninggalkannya karena saya memang sayang dengan suami saya. Saya pengen membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Dan saya kepengen dia sembuh. Pegang golok untuk mau bunuh. Alasannya Iya, apa? Sampai semarah itu? Sebenarnya gini, di saat emosional itu datang, dia menantang. Karena memang ada Dia alasan. menantang. Jadi seakan-akan tuh dia jagoan gitu, seakan gitu. Dia kayak Mungkin sebenarnya istri Mas ini menantang bukan ke Masnya, tapi ke siapa yang membisikkan Iya. sama Mas. iya, makanya itu. Tapi kan minta pembuktian. dengan cara seperti itu
malah menaikkan emosional. Tapi sampai bawa golok tuh emang maksudnya mau ngebunuh gitu? Apa cuma untuk nakut-nakutin doang? Nakut-nakutin saya kalau saya nakut-nakutin aja. Bukan lucu sih. Em, Mas Pram. Itu termasuk KDRT loh. Dulu memang saya pernah juga sampai babak belur ditonjok Babak belur? sampai berdarah-darah mulut saya gitu. Tapi saya nggak pernah ada rasa sakit hati dengan suami saya. Kering begini. Karena saya mungkin batin ya, kenapa saya begini, suami saya berobat kemana-mana nggak ada kesembuhan gitu, sampai orang tua saya pun juga ikut turun tangan untuk kesembuhannya dia kemanapun, membantu dari hal apa yang dibutuhkan gitu. Tapi ya seperti itu, malah saya dan orang tua saya yang dituduh menyimpang. Terus yang paling sering tiap hari itu WA suami saya kalau udah kerja dari pagi sampai ketemu malam tidak pernah berhenti. Selalu menuduh saya selingkuh, menikah siri dengan semua teman-temannya maupun orang tua saya. Itu yang saya nggak bisa dengar di kuping saya. Sampai yang paling bikin saya ini, kalaupun kamu hamil, itu bukan anak saya. Kita bangun lagi pelan-pelan deh dari batanya dulu, dari seninnya dulu. Artinya kayak gini, maafin dulu, saling maafkan, memaafkan dulu. Saling bersihin hatinya Saling dulu. bersihin berarti. dulu hati. Terus ingat-ingat masa-masa di mana kayak masih saling mencintai, ada memori-memorinya. Jangan ujuk-ujuk bawa golok apa ini itu gitu-gitu. Ntar kalau ada setan lewat ya, Bisa itu langsung beneran kejadian. kebacok loh. Mas Pram, berarti kalau memang dengan kekuatan cinta yang dimiliki bisa mengusir makhluk-makhluk ini, bisikan-bisikan ini membuat hidup lebih nyaman, Anda bersedia melakukan sesuatu nggak? Seperti misalnya membersihkan rasa marah, rasa kesel, rasa kecewa dengan saling memaafkan dulu. Iya, saya sih Bersedia. kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang dia pun saya ajak sholat pun ngebentak, malah ngelawan seperti itu. Oke, berarti kan memang ini yang udah nih. Iya. Yang penting ke depannya. Ya sebagai kepala keluarga, mungkin ada yang mau disampaikan malam ini. Ya, Mulai saya sih, sesuatu. Ya, saya semuanya pengen. Silakan Mas. Ngomongnya jangan ke kami sih kayak. Saya pengen ya dalam ibadah. Saya boleh menjalankan. bikin mereka boleh, berhadapannya. Apa ya kamera ya? Silakan Mas. Ya saya sih pengen sebagai istri ya dia kalau suami menyuruh untuk ibadah ya diikuti, dijalani seperti itu. Jangan dengan keadaan suami yang tidak enak seperti ini, yang tidak ada rasa yang gimana dalam diri suami, malah mengejek dengan SMS, mengejek, mengucilkan seperti itu. Jadinya bukan malah menimbulkan hal positif, malah menimbulkan hal negatif. Saya pengennya kamu berubah seperti itu. Kalau misalkan tidak bisa, ya semua tergantung dari kamunya aja seperti itu. Oke, Mas Pram dan Mbak Anti, saya yakin nggak ada manusia yang sempurna. Iya. Semua orang pernah punya salah. Iya. Dan yang paling penting adalah bagaimana ke depannya saling memaafkan. Iya. Dan nggak tahu ya, cukup nggak Roy? Apa udah dengar Ada kata satu maaf? Mas yang saya pengen tanya. Hah? Saya juga sering seperti orang kemasukan. Sempet? Seperti orang kemasukan karena Oh. saya pernah itu saya mendapatkan secara nggak belajar ya atau tidak. Jadinya selama ini dia mengikuti saya pergi ke ziarah makam, dia mengikuti saya bimbing dia dengan ibadah yang saya ada, ya saya yakinin, saya mengajarkan dia ibadah yang selama ini ya tidak ibadah, saya ajarkan dia dengan baik dengan ibadah, saya ajarkan untuk ziarah selama ini. Dari ambil. Ya udah dibangun. Dari ambil.
Dikeluarin sih. Dah. Ada istri yang jaga sih. Harusnya kamu tenang, istrinya tenang. Oke. Si guna-guna dari mantan Mas Pram ini akan hilang dengan sendirinya atau gimana? Hilangnya istrinya, kalau istrinya gue udah tahu kan bisa disembuhin sama istrinya. Hanya baik-baik sama istrinya ya. Itu hal yang paling simple. Ya. Gak cuma baik sama istri, yang lain baik sama semua orang. Itu aja sih. Banti udah bisa fokus, bisa lanjut. Coba dirangkul, Mbak Antinya sadari. Mereka tuh kayak suami istri. Tuh, Mbak Anti awas jatuh. Mbak. Udah, Mbak. Banti bisa berdiri. Suaminya ya, Bang. Mas Pram. Banti. Oke. Ya udah. Banti. Sebenarnya ya, kalau kami melihatnya ya, Mas Pram sama Banti itu Saling melengkapi, punya frekuensi yang sama seperti Roy bilang tadi. Kalau misalnya mau menghilangkan ini berarti harus sama-sama saling percaya, paling nggak dimulai dari situ, dan kekuatan perasaan cinta yang dimiliki itu bisa menghilangkan, bahkan yang dari mantannya Mas Pram itu akan hilang pergi dengan sendirinya. Balik lagi sekarang udah nih, jangan mikirnya ke guna-guna, mikirnya ke ilmu. Ini apa yang harus kita lakukan dengan benda-benda ini, Roy? Saya serahkan pada Mas Pram sendiri untuk membuangnya. Buang kemana? Ke laut. Bisa, Mas Pram. Dilarung ke laut. Iya, jadi emang kalau deket dengan dunia mistis, datang ke sini, ke sana, ke makam, Makin jadi sih. malah makin nempel. Makin nempel. Untuk Ya. penyembuhan suami saya gimana? Oke. Ya, istrinya punya kemampuan untuk nyembuhin suaminya. Nah, Saling melengkapi, asal nggak ribut-ribut aja Ya. udah cukup. itu silakan diingat-ingat semuanya apa yang disampaikan. Ya, sebenarnya banyak poin yang bisa diambil. Ya, Dan satu, Mas, saya di sini kepingin karena Mas Roy bisa melihat dengan apa adanya tanpa ada kebohongan di sini. Apakah benar, walaupun suami saya tidak melihat buktinya, tolong Mas Roy kasih tahu, apakah benar saya sudah menikah sirih dengan orang lain, laki-laki lain, ataupun saya selingkuh dengan siapapun laki-laki yang selama ini suami saya sebutkan. Nggak ada. sudah terjawab. Oke, mudah-mudahan ini bisa menambah kepercayaan dan keyakinan satu sama lain. Apapun bisa diobrolin, apalagi suami istri kan. Seharusnya nggak ada yang lagi disembunyiin. Terima kasih, Mas Pram, Mbak Anti. Mudah-mudahan setelah malam hari ini dari studio Menembus Mata Batin akan ada sesuatu yang baru, yang lebih baik yang dirasakan di rumah Mas Pram dan juga Mbak Anti. Dan mudah-mudahan cerita Anda berdua bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Ada yang mau disampaikan lagi, Roy, terakhir? Nggak ada. Tiwi, ada yang mau disampaikan? Udah sih, cukup. Mas Pram, Mbak Anti, Anda boleh meninggalkan studio. Dan ini barang-barang boleh dibawa. Makasih, Mas Roy. Terima kasih. Hidup adalah sebuah kesepakatan yang dimana kamu harus siap menerima ganjaran atas semua perbuatan yang telah kamu lakukan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku mempelajari ilmu hitam dengan ritual untuk menyakiti orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Cila.
Selamat malam Cila. Malam. Apa yang mau Mbak Cila ceritakan pada kami malam ini? 4 tahun yang lalu, aku pernah disakitin sama cowok. Oke. Dan nggak tahu kenapa, sejak saat itu aku dapat bisikan suruh datang ke suatu daerah karena sakit hatinya aku sama cowok itu. Akhirnya aku datang ke daerah itu. Daerah masih Pulau Jawa. Oke. Aku bertemu sama nenek-nenek. Dan di situ aku diajarin hal-hal yang Menyimpang. menyimpang. Menyimpangnya seperti apa? Ya, pokoknya sudah nggak bisa diceritain. Soalnya aku udah apa ya? Nggak apa-apa Mbak, jujur aja. Udah terlalu sakit hati banget sih. Jadi harus dapat korban. Dapat korban. Ya, Mbak Cila, saya mau tanya. Sebelumnya pernah datang ke tempat itu? belum pernah sama Waktu sekali. datang ke sana sendiri? Sendiri. Tahu dari mana tempat itu? Ada juga nggak tahu? Saya juga nggak tahu. Pokoknya saya dapat bisikan dan saya mendapat teman-teman juga sih di sana. Teman-teman apa? Ya, di sini juga banyak teman-teman saya. Pengikutnya juga banyak. Di belakang kakaknya juga ada. Teman-teman yang menurut saya bisa membuat diri saya bahagia. Kamu bisa ngelihat ya memang ya? Bisa. Dengan maksudnya dengan mata kepala sendiri bisa merasakan dan melihat kehadiran makhluk gaib gitu. Merasakan sih. Oh, oke. Nah, waktu di tempat itu kamu bilang melakukan hal yang menyimpang. Menyimpang seperti apa sih? Boleh nggak sih kami tahu? Saya ada ritual khusus. Oke. Setelah melakukan ritual, apa yang terjadi? Sakit hatinya sembuh? Iya, saya merasa lega aja. Terus, tapi bakal terjadi korban. Pernah ada korban nggak? Pernah, saya Siapa? sudah 7 orang. Ya, Mak. Korbannya sakit. Dad, Meninggal. ya. Kenapa mereka dikorbankan? Apa salah mereka? Ya, karena saya sakit hati sama mereka. Jadi mereka yang bikin kamu sakit hati? Pokoknya setiap ada yang menyakiti saya pasti melakukan ritual dan itu langsung kena. Waktu pertama kali kamu bilang datang ke tempat itu adalah sakit hati sama Pacar saya. pacar. Heeh. Sekarang gimana dia? Sekarang dia entah. Dia tadi baik-baik aja, nggak jadi korban. Entah. Tapi saya pernah melakukan ritual itu. Kamu tapi buat nggak tahu dia. kabarnya seperti apa Nggak sekarang? tahu sekarang. Serem juga ya, kalau ada yang nyakitin langsung dibikin meninggal. Meninggalnya seperti apa? Apa lewat sakit dulu atau Pasti dia sakit dulu, batuk darah terus meninggal. kamu baik-baik aja tuh? Maksudnya nggak ngerasa ada penyesalan gitu? Enggak. Buat apa nyesel? Jadi kamu Mereka lakukan juga itu? nyakitin saya. Ya, tapi kan kamu nggak berhak untuk nyawa mereka gitu loh, Dek. Maksudku. Jangan kayak gitu. Ya, masa kita ambil keputusan seseorang berhak hidup atau mati? Kan nggak gitu ya. Tapi ya nggak tahu. Ya kita nggak mau menghakimi sih. Tapi mungkin ya sakit hati yang kamu rasain nggak kita rasain. Tapi tetap aja sih kalau sampai ada nyawa yang dikorbankan. Mudah-mudahan sih malam hari ini kamu bisa menyadari nih apa yang kamu lakukan itu sebenarnya gimana sih di mata orang, ya sebenarnya salah atau benar. Tujuan kamu datang ke sini untuk apa ya?
Sebenarnya juga saya pengen nyembuhin itu semua, pengen ngelepasin itu semua, pengen jadi orang yang ya normal bisa dibilang. Kalau kamu ngerasa itu nggak normal ya? Enggak sama sekali. Masih dijalankan ritual itu? Masih. Dan masih banyak korban? Masih. Kamu cerita ini semua tanpa beban nih? Grogi nggak datang ke sini malam ini? Grogi sih, beban juga. Cuma ya abis saya mau cerita ke siapa, saya anak tunggal. Orang tua tapi masih ada? Orang tua broken home. Broken home. Baik. Jadi bener-bener pengen lepas. Pengen lepas. Kau apa yang bikin pengen lepas? Satu, saya juga pengen jadi wanita normal sih ya. Pengen menikah, punya anak, hidup keluarga bahagia. Dan kamu ngerasa dengan ritual ini kamu nggak bisa seperti wanita normal? Tidak bisa. Baik, kalau begitu mudah-mudahan kamu bisa dapat solusinya dari masalah yang lagi dihadapin. Kami akan ajak kamu untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sheila, kelahiran tanggal 25 Agustus 1998. Sosok penyendiri dan penuh ambisius. Memiliki sifat aneh yaitu berteman dengan makhluk gaib. Saya mencium aroma mistis yang selalu dilakukan oleh Sheila. Sehingga banyak sekali sosok-sosok gaib yang menyukai tubuhnya. Dan di sini mata batin saya melihat sosok penguasa dari jin yang dipuja Sheila yang ingin menantang saya. Jin ini sangat berbahaya sekali dan ingin menantang saya. Semoga teka-teki Sheila terpecahkan pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tiwi. Kenapa, Ren? Saya boleh nanya sesuatu gak? Saya ngeliat oma-oma. Di mana? Kamu masih ada oma-oma? Nenek masih ada. Kalau dari ibuku yang kedua maksudnya. Kalau dari ibuku yang pertama, almarhum sama almarhum ayah udah meninggal. Oh, kamu gak dekat sama mereka? Dekat? Kamu ada firasat buruk gak sih belakangan ini berhubungan dengan oma kamu? Sebelum dia meninggal? Ada sih. Tapi kan memang karena sudah sakit, udah lama. Terus yang sekarang hadir oma-oma di belakang kamu siapa? Nggak ada. Kamu tiba-tiba nerawang bintang tamu, kamu ngeliat ada di Nggak ada. belakang. Tapi beneran kamu gak ada keluarga kamu yang barusan meninggal oma-oma ama-ama gitu ya? Nenek. Tahun ini ya. Jadi rambutnya putih, tapi agak bergelombang tapi pendek. Tahun ini? Iya, tahun ini nenekku sudah meninggal. Lalu tahun ini di tahun 2018 di bulan Juli, 17 Juli. Rambutnya kayak agak bergelombang tapi pendek. Iya. Itu dia. Putih, iya. Beliau lagi melihat ke TV aja. Ke TV sih. Memang rambutnya pendek Iya, dan gelombang iya. gitu kan? Iya. Dia meninggal pas di ulang tahun. Pas tanggal 17 Juli 2018. 17 Juli 2018 berarti baru berapa bulan yang lalu ya? Iya. Oke. Gak apa-apa sih. Mungkin Tapi dia- beneran itu neneknya? Iya.
Tapi kamu juga nggak deket. Dekat. Pantesan ya saya bisa lihat itu. Rambutnya bergelombang dan pendek. Iya. Saya merinding loh. Roy, di mana? Di situ pintu yang ketiga dari sebelah kiri. 1, 2, 3. Sini? No. Ini. Kamu saya dibilang iya benar dari keluarganya Tiwi. Betul sekali. Ini 17 Juli 2018. belum lama ya. Itu yang saya lihat. Tiwi terakhir ziarah kapan? Waktu pas nenekku meninggal itu sih. Setelah itu Pas belum ke Bandung. Ke Bandung hanya kerja aja, terus itu balik lagi. belum ziarah lagi. Belum, tapi selalu pasti kalau ke Bandung ke rumah nenek sih. Maksudnya ada tanteku, ada om. Baiklah, mungkin kita akan bahas nanti ya. Sila Oke. dengan tanggal lahir 25 Agustus 1998. Baik. Sila ini punya banyak ritual, punya banyak korban. Pertama kali melakukan ritual karena sakit hati dari mantan pacarnya. Dan ritual itu masih dijalankan, jadi setiap ada yang sakit hati, ada orang yang bikin kamu sakit hati, kamu ritualkan dan sampai meninggal. Betul. Begitu ya? Betul. Dan saat ini merasa ingin terlepas dari ritual-ritual tersebut karena menurut kamu itu tidak normal. Betul. Menurut Sila sendiri itu tidak normal kan? Iya. Setiap hari apa aja ritual itu dilaksanakan? Ada sih. Saya juga bawa contoh-contoh ritual yang saya lakukan. Biasanya ritualnya dilakukan di mana? Di rumah? Kadang di rumah Atau ada tempat buat khusus. di kuburan, hutan? Itu cuma saya yang tahu sama nenek itu. Oke. Saya ngelihat ada sosok kepala tanduk hewan. Kalau saya lihat Sila, saya langsung lihat tanduk hewan. Apakah ini sejenis pemujaan sekte sesuatu ya? Atau memang ini Sila menggeluti ilmu hitamnya sampai dalam gitu? Udah lama ya? Sekitar 4 tahunan. Oh, udah cukup lama dong. Sangat seram sekali. Udah cukup lama sekali ya. Iya. Dan tujuannya datang kemari ingin lepas atau tidak? Tujuannya datang kemari ingin lepas atau tidak? Atau apa yang ingin ditunjukkan? Saya ingin lepas sih. Dari hati yang paling dalam? Dari hati. Oke, baiklah. Tapi saya akan bedah terus satu persatu ya. Saya berharap kamu juga jujur sama diri kamu sendiri. Ini kayak semacam kerbau. Kambing. Iya, kambing, tapi semacam kayak ada gini-ginian ya nggak apa namanya taringnya dan segala macam. Saya ngerasain ini makhluk yang sangat tinggi, bukan dibilang hantu lagi, tapi benar-benar Setan ya? iya, it's like a setan, dan badannya manusia, seperti manusia. Itu kamu lihat di mana, Roy? Semua bulu. Kita tidak pernah menyangka ya di balik tubuh mungilnya Sila atau partisipan kita nggak kelihatan horor atau dengan ornamen apa mistis dan magis gitu. Ternyata seperti itu. Itu yang saya lihat karena dia tuh bersekutu dengan makhluk ini. Iya, bersekutu dengan makhluk ini.
Dia bilang ada banyak korban. Apakah makhluk ini yang melakukan itu, Roy? Betul. Meninggal. Makhluk ini memberikan satu power buat Sheila juga. Dan dia bisa mengurus siapa saja loh. Melalui kekuatan ilmu hitamnya. Intinya ini ilmu hitam dan gak ada yang positif sama sekali. Terus saya mau gambar lagi satu. Kamu tahu sosok ini? Ini adalah korban yang kamu kenal. Pocong, Roy. Ya. Ayo, kamu ngaku ini siapa? Saya ngeliat di sini ada korban jiwa. Ini korban kamu kan? Saya mendengar di kuping saya huruf B. B. Pak B. Siapa itu? Pak B. Siapa itu? Dia itu tetangga saya. Meninggal karena kamu ya? Iya. Jujur. Kenapa harus dibikin meninggal sih? Saya juga nggak tahu, soalnya yang ngelakuin itu semua itu tanpa saya sadari gitu. Jadi dia yang pas gitu pernah memfitnah saya. Oh, si Iya. Pak. Memfitnah saya dengan pacar saya, tanda kutip. Dengan pacar saya, tanda kutip. Iya, dulu. Pacar tanda kutip. Jadi dia Anda... ini itu bilang ke tetangga-tetangga saya bahwa saya tuh kayak gitu sama pacar saya. berhubungan badan. Iya. Padahal tidak sama sekali. Jadi itu jadi kamu Bikin rumor. jadi kayak bikin ini ya. Jadinya ini silumannya, jadi kamu mengirim pada Pak itu meninggal kemudian ya. Biasanya banyak teman saya juga kok. Apa? Banyak teman saya. Oh ya? Ya. Teman apa? Seperti apa? Salah satunya di belakang mbaknya. apa Roy yang kamu lihat? Oh, yang kuntilanak itu. Iya. Jangan nengok ya. Please jangan. Jangan sama sekali. Kalau yang ini jangan. Dia ngapain Roy? Please. Banyak di sini. Apa? Banyak di sini saya bawa. Iya, tapi jangan gangguin bintang tamu. Nggak Kita, ganggu kan? Gitu. Enggak ganggu. Kalau dia nggak nyakitin saya, nggak bakalan Yang jadi. ini agak serem sih. Mereka tuh ikut sama kamu gimana ceritanya ya? Awalnya tuh seperti apa? Kok jadi temenan sama kamu? Ya berkat nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu yang nyuruh mereka semua berteman sama saya. Dengan ritual akhirnya mereka ngikut. Iya. Saya penasaran mau ngeliat ritualnya deh Roy. Iya, silakan. Boleh saya ambil? Silakan. Tunggu sebentar. Ini nggak bisa dipindahin ya, yang di belakang. Jangan nengok ya TV yang belakang. Bau ya. Itu apa sih, Roy? Ini yang itu. Roy, Ya, silakan. ini Itu apa, Cila? Ini salah satu sajian saya. Ini yang merah itu apa? Ginjal domba. Dombanya Aduh. jadi kayak gini gitu. Kenapa ginjal ya? Aku merinding. Ini suruhan dari nenek-nenek itu. Suruhan nenek-nenek itu. Boleh saya lihat tuh cara ritualnya gimana? baunya
bunga kantil ini berapa kali Roy kasih tahu supaya dia tuh pahit banget dan frekuensinya sama. Dia makan gitu aja. Ih. Jangan ganggu saya. Saya nggak ganggu kamu, Sila. Saya ingin membantu Sila. Yang punya tubuh ini namanya Sila, dan kamu siapapun yang masuk di tubuh Sila, tolong keluar. Saya tidak bermaksud apapun. Kamu jangan ngerasa takut. Dan kami bertiga punya niat baik. Jangan sakitin Sila. Enggak. Saya masih lihat kesadaran Sila juga di sini. Sila kumpulin tenaganya, kuatin, fokus. Ini masih ada setengah Sila, 50%. Setengahnya yang ini dan ini. Sila fokus mau sembuh kan? Dilawan Sila. Sila dilawan, jangan diikutin. Pergi.
Saya aku sini ya. Teman yang menyenangkan dulu. Saya takut Sila. Gak bisa dapet teman yang menyenangkan, tapi kalau kamu malah masih menggunakan ritual-ritual kayak gini, ini bisa kita bakar ya? Biarin Sila yang bakar. Roy, dia perlu mangkok gak? Apa dibakar Iya langsung? boleh, mangkuk. Aku nggak bisa ngebakar itu. Bisa, kamu bisa. Terus kenapa apinya kayak mau bener-bener rela kan lepas? Pernah meminta dan percaya pada bujuk rayu setan. Karena setan akan mengajak Anda ke lubang neraka yang paling dalam. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin kali ini adalah Pram dan Sila. Pram tadi mengira bahwa istrinya melakukan guna-guna karena gangguan yang sering dihadapi. Sementara istrinya yang datang langsung mengatakan bahwa itu bukan dari dia dan telah disaksikan dan dilihat secara visionnya Roy bahwa sebenarnya ada seseorang dari masa lalu Pram yang melakukan itu. Lalu kemudian Sila melakukan ritual yang cukup aneh dengan ginjal domba dan dia merasa berteman dengan makhluk-makhluk gaib. Roy, gimana komentar kamu, Pram dan Sila? Pram dan Sila punya perbedaan yang sangat jauh sekali, namun sama-sama jadi korban kesesatan dari mistis. Gitu. Jadi kalau Sila itu lebih ke arah kasihan. Kalau Pram saya tidak menaruh simpatik awalnya, tapi lama-lama saya telusuri ternyata memang ada orang di balik layar dari Pram yang ingin Pram ini hancur berantakan. Tapi dari keduanya saya lebih kasihan Sila. Sila ya? Ya. Kenapa Tiwi? Karena pertama berasal dari keluarga broken home. Dia juga mungkin menyendiri karena menurut saya dia dari kecil tidak diajarkan untuk rasanya berempati ya. Maksudnya nggak diajarkan gimana cara untuk menghandle diri dia ketika dia lagi ngerasa sakit hati, ketika dia lagi ngerasa sedih atau apapun itu atau lagi marah gitu. Karena dia nggak ada orang untuk bisa menumpahkan rasanya untuk mungkin bercerita atau apa gitu. Nggak ada yang kasih masukan input yang bagus juga untuk dia. Jadi dia pelariannya adalah ke hal-hal seperti itu. Apalagi kan kita nggak tahu, you never know ya, di rumahnya memang ada sesuatu apa enggak gitu. Karena ketika emang kita lagi ngerasa down, kita tidak dekat dengan sang pencipta juga, jadi gimana ya, itu dia. Gampang untuk saat kita tertekan itu paling gampang untuk gampang akhirnya ya. malah kepleset ke hal-hal mistis ya.
Makanya banyak orang yang kalau saya baca di berita kan terjadinya entah itu pembunuhan atau apa, itu kan memang ketika emosi lagi merajai gitu. Iya. Bener. Ya mudah-mudahan Sila dan juga Pram serta istrinya setelah malam hari ini baik-baik aja dan mereka lebih bahagia. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi ya dari hal-hal mistis yang seperti itu ya. Tiwi, terima kasih sudah hadir Sama-sama. di Penembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan semua rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, Yes, thank terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Pemirsa, terkadang tekanan membuat kita melakukan sebuah kejahatan. Tapi dengan keyakinan kepada Sang Pencipta alam, kita pasti bisa mengusir semua bisikan setan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.